Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Saptanti Harimurti dari Departemen Kimia Farmasi, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kimia analisis yang biasa dipakai di kefarmasian. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan untuk analisis menggunakan HPLC. Untuk contohnya, hari ini saya akan menyampaikan analisis parasetamol yang biasa digunakan di pengobatan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman semua, adik-adik semua di luar sana, bagaimana kabarnya? Apakah dalam kondisi sehat semua? Semoga pandemi yang sedang berjalan ini mudah-mudahan segera berakhir. Tak lupa saya berharap agar teman-teman semua, adik-adik semua di luar sana mengikuti protokol-protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Baik, untuk capaian pembelajarannya, mengapa saya ingin menerangkan tentang analisis parasetamol ini menggunakan HPLC, karena memang analisis ini itu sudah banyak digunakan oleh para ahli, baik itu oleh para ahli dan sudah dilaporkan oleh banyak jurnal. Dan metode ini sudah banyak digunakan oleh industri farmasi untuk quality control. Sehingga harapannya nanti setelah lulus dari prodi farmasi, adik-adik semua bisa mengoperasikan atau bisa menggunakan HPLC untuk menganalisis obat pada umumnya. Dan sebagai contoh ini adalah parasetamol pada khususnya. Baik, selanjutnya apakah itu parasetamol? Sebelum saya melanjutkan tentang HPLC, parasetamol itu adalah sebuah senyawa, senyawa yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat luas itu untuk pengobatan demam, ya. Mungkin kalau di pasaran sering disebut sebagai Panadol atau PCT begitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis, maka kita akan berbicara pada sifat fisika dan kimia dari bahan obat itu. Nah, untuk parasetamol ini adalah bersifat polar. Dia mudah larut dalam pelarut-pelarut polar seperti metanol, etanol, begitu. Nah, oleh karena itu, karena sifatnya itu, maka obat ini ya, zat ini mudah atau bisa dianalisis menggunakan HPLC, karena syarat dari HPLC itu adalah bahwa bahan itu larut dalam suatu pelarut begitu. Nah, kemudian dalam analisis parasetamol menggunakan HPLC ini kita juga akan menentukan detektor apa yang paling sesuai untuk HPLC ini, khususnya untuk parasetamol ini. Jadi karena parasetamol ini mempunyai gugus kromofor dan oksokrom, yang mana gugus ini bisa meredam atau menyerap sinar UV yang keluar, sehingga kita bisa memilih detektor untuk parasetamol ini adalah detektor UV atau sinar UV begitu. Baik, selanjutnya apakah itu HPLC? HPLC itu High Performance Liquid Chromatography atau bahasa Indonesianya sering disebut sebagai KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Ini adalah sangat luas dipakai di dunia kefarmasian, selain itu di dunia lingkungan hidup gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang melakukan melakukan pengujian. Nah, ini nanti banyak industri ini akan memakai HPLC ini. Gitu. Nah,
Terlihat pada PPT atau di PowerPoint ini adalah diagram dari parasetamol tersebut. Nah, itu ada beberapa bagian yang ada pada alatnya, begitu ya, alat HPLC itu. Yang pertama adalah untuk solvent, ya, solvent. Nah, di situ di mana kita menempatkan solvent atau pelarut, atau yang disebut di dalam HPLC ini adalah sebagai mobile phase atau fase gerak, yang mana dia akan membawa senyawa yang akan kita analisis. Kemudian ada bagian pompa yang mana itu dia akan memompa solvent itu agar bisa mendorong si obatnya itu masuk ke dalam pipa-pipa yang ada di dalam ini HPLC tersebut. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai sampel atau injection port atau tempat memasukkan sampel di situ. Kemudian ada yang namanya kolom. Kemudian setelah dari kolom itu akan ditangkap oleh detektor dan divisualisasikan oleh sebuah komputer gitu ya, yang nanti hasilnya adalah sebuah kromatogram. Nah, akhir dari sampel itu ya nanti adalah penampungan WIS. Nah, itu adalah bagian-bagian dari HPLC atau alat HPLC-nya sendiri. Itu. Baik, selanjutnya saya mau menyampaikan apa itu kromatogram. Jadi kromatogram itu adalah hasil visualisasi dari detektor, yang mana detektor itu adalah suatu alat gitu ya, yang bisa mendeteksi sampel yang sudah keluar dari kolom seperti itu. Nah, hasil dari visualisasi itu adalah sebuah grafik, begitu ya, kita sampaikan di situ adalah grafik hubungan antara waktu gitu ya dan juga intensitas gitu. Nah, di situ ada puncak-puncak seperti itu. Nah, di situ puncak-puncak itu menandakan bahwa terdapat suatu senyawa-senyawa yang bisa dideteksi oleh si detektor itu. Nah, biasanya di sini kita bisa menggunakan untuk kromatogram ini untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau untuk analisis kualitatif yaitu analisis di mana kita akan membuktikan ada tidaknya suatu senyawa yang kita cari, itu kita bisa berdasarkan pada TR atau waktu yang diperlukan senyawa itu keluar pada kromatogram begitu. Kalau kemudian dalam sampel itu memunculkan suatu puncak yang mana itu sama waktu retensinya atau TR-nya itu dengan standar yang kita pakai dalam analisis ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sampel itu terdapat senyawa itu begitu. Tapi kemudian kalau kita sudah tahu bahwa di dalam sampel itu mengandung senyawa yang kita cari, maka kita bisa maju untuk melakukan analisis kuantitatif atau menghitung berapa banyak kadarnya begitu. Nah, di sini kita untuk mengetahui kadar, kita bisa berdasarkan pada luas area yang dibentuk oleh si puncak tersebut. Ya, atau bisa juga berdasarkan dari tinggi puncak gitu. Nah, di sini berlaku hubungan yang linier antara area atau luas area dengan banyaknya zat yang ada di dalam sampel, atau berbanding lurus juga dengan tinggi puncak yang dibentuk begitu. Jadi itu hubungannya adalah linier. Jadi kita bisa mengatakan bahwa semakin luas areanya atau semakin tinggi puncaknya, di situ bisa dikatakan bahwa senyawa yang kita analisis itu jumlahnya lebih banyak begitu. Semakin tinggi, semakin luas, itu artinya semakin tinggi konsentrasinya begitu. Ini tentang kromatogram gitu. Nah, ini adalah contoh dari hasil analisis HPLC untuk standar dan sampel. Ini adalah contoh dari sampel yang saya pakai adalah Oskadon SP. Tahu semua apa itu Oskadon SP? Oskadon SP adalah obat pusing ya. Nah, kita tahu kalau mungkin dibaca di dalam kemasannya itu ada parasetamol di situ. Nah, di sini saya buktikan bahwa setelah saya running, saya lakukan analisis menggunakan HPLC, saya bandingkan dengan standar, itu dalam Oskadon SP benar dia mengandung parasetamol karena di situ muncul
puncak yang sama dengan puncak standar parasetamol yang ada, yang saya lakukan eksperimen seperti itu. Nah, di situ bahwa standar parasetamol muncul di waktu retensi 12 menit. Nah, untuk sampel oskadon SP juga muncul puncak di 12 menit. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa di situ dalam oskadon SP itu benar mengandung parasetamol begitu. Nah, mungkin nanti adik-adik bisa melakukan untuk obat yang lain, misalnya Decolgin ataupun yang lain yang mengandung parasetamol. Nanti bisa dibuktikan cara seperti ini untuk mengetahui apakah mengandung obat parasetamol atau tidak. Ataupun juga kalau memang kita tahu bahwa di dunia kefarmasian kadang ada yang menyalahgunakan parasetamol itu dicampur di dalam jamu. Nah, ini juga kadang-kadang lepas dari perhatian, dan ini perlu juga diperhatikan. Jadi perlu dilakukan uji begitu ya, karena terdapat beberapa interaksi antara parasetamol dengan jamu, itu masih perlu banyak dipelajari, itu seperti itu. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan untuk penelitian begitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan analisis kualitatif, kita bisa melakukan analisis kuantitatif. Nah, untuk mengetahui kuantitas atau banyaknya parasetamol yang ada di dalam sampel kita, misalnya di dalam oskadon itu, kita memerlukan yang disebut kurva baku. Nah, kurva baku itu dibuat dari standar parasetamol yang kita gunakan tadi. Kita buat berbagai variasi kadar, kemudian kita lakukan analisis menggunakan HPLC. Yang kita peroleh adalah luas area atau tinggi puncak, gitu ya. Nah, di sini data ini adalah data area, begitu ya, area puncak, begitu. Nah, di situ kita tahu bahwa semakin tinggi kadarnya, ya, dari 1000 ppm sampai 100 tuh ya. Nah, itu semakin tinggi kadarnya, itu luas areanya juga semakin besar, dan ini hubungannya adalah linier. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresi linier, yang mana di situ kita bisa memunculkan sebuah persamaan, begitu ya. Nah, dari situ apabila kita mempunyai sampel, kemudian kita mempunyai puncak parasetamol dengan luas area misalnya 300.000 gitu ya. Nah, dari situ dengan menggunakan persamaan itu kita bisa menghitung kadar parasetamolnya begitu. Nah, itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan untuk analisis obat ya, contohnya parasetamol menggunakan HPLC begitu. Nah, perlu diingat di sini bahwa sebelum melakukan analisis menggunakan HPLC, hal yang perlu diperhatikan adalah sifat fisika dan kimia dari senyawa tersebut, karena masing-masing obat itu mempunyai sifat masing-masing. Jadi satu metode yang saya pakai ini belum tentu sesuai untuk obat yang lain. Jadi memang harus dipelajari dulu sifat-sifatnya, apakah dia sesuai untuk parasetamol, pelarutnya yang sesuai apa, detektornya yang sesuai apa. Pun kadang-kadang kolom itu juga tidak bisa dipakai secara universal, itu khusus untuk senyawa tertentu dia mempunyai kolom tertentu. Begitu, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dalam mempelajari analisis obat menggunakan HPLC. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.